أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف فسيروا في الأرض فانظروا كيف عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام
والذين الناس آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليعلم الله الذين الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين. صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم محمد صل على اللهم محمد صل على Muhammad wa ali اللهم صل Muhammad. على محمد وآل محمد. Saya kembalikan Ustadz kepada Baik, terima kasih banyak Ustazana Ustadz Wahidin Wahid. Kita semuanya berdoa semoga Allah SWT senantiasa melihara kesehatan beliau lahir dan batin, mengangkat derajat beliau, dan Allah SWT menyebut-nyebut nama beliau dan orang tua beliau di hadapan majelis para malaikat yang bertawaf di sekitar arasy Allah Rabbul Alamin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca Al-Quran tadi, semoga dengan bacaan Al-Qurannya menjadi doa sehingga nanti menjadi syifa bagi apapun yang ada di dalam jiwa-jiwa kita masing-masing. Kita teruskan surat Ali Imran kita. Ali Imran ini adalah surat nomor urut 3. Ali Imran artinya keluarga Imran. Surat ini turun di Madinah, jumlah ayatnya 200 ayat. Dan tadi kita sedang baca ayat 136 sampai 140. Terakhir kita sudah sampai 135. Kita review dulu 135 agar kita bisa menemukan kelanjutan daripada ayat sebelumnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini masih berbicara tentang tanda-tanda orang beriman itu begitu melakukan kesalahan, perbuatan, maka kemudian segera kembali kepada Allah SWT untuk meminta ampunan, karena ampunan adalah merupakan syarat penting untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT. Di ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi surga itu hanya bisa didapat kalau didahului dengan ampunan, dan surga dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Di ayat 134 dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang yang selalu berkorban untuk kepentingan bersama orang lain dalam keadaan lapang ataupun sempit, mampu mengendalikan amarahnya, dan kemudian selalu memaafkan orang lain dan selalu berbuat baik karena Allah mencintai orang yang berbuat baik. Baru diteruskan di sini, dan juga orang-orang yang apabila berbuat fahisya, berbuat buruk, atau zalamu anfusahu, menzalimi dirinya, itu berbuat dosa, zakarullah, segera mengingat Allah. Jadi ada semacam
self controlnya, ada kendali dirinya, yaitu dengan selalu ingat kepada Allah, sehingga segera istighfar kepada Allah atas dosa-dosanya. Kenapa kepada Allah? Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah. Kalau utang piutang adalah kepada orang yang kita temani berutang piutang. Kalau masalah kenegaraan, ya urusannya dengan negara kita masing-masing. Kalau masalah hukum, dengan aparat hukum. Tapi berkaitan dengan dosa adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Dia, dan berjanji tidak akan meneruskan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan lam yusirru, tidak akan melakukan terus itu perbuatan-perbuatannya lama, wa hum ya'lamun, sementara mereka menyadarinya. Sekarang kita masuk pada ayat baru yang kita baca tadi, 136. Kita berada di taman seperti ini, baru duduk di bawahnya, itu indah. Jadi membayangkan saja taman seperti ini kan indah, ya, bersih, kemudian kita duduk di bawahnya, udaranya sejuk. Nah, jemaah sekalian, ini hanyalah gambaran. Surganya Allah jauh lebih indah daripada ini. Jadi yang disebut dengan taman ini kan benda juga, gugur juga daun-daunnya. Ini juga semacam ditata oleh manusia. Bagaimana dengan di sana yang ditata langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arsiteknya adalah Allah Rabbul Alamin. Dapat kita bayangkan, jadi keindahannya di sana bukan hanya pada tumbuh-tumbuhannya, pada zahirnya, tapi pada batinnya. Kalau kita ada di taman seperti ini, kalau batin kita gundah, ya biasanya tetap gundah. Ya walaupun indah di sekitar kita, kalau hati tetap gundah, ya tetap gundah. Tapi kalau di akhirat, gundah itu tidak ada. Dalam Al-Quran dikatakan, kami angkat berbagai macam rasa gundah dalam hati setiap ahli surga pada saat itu. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Siapakah mereka tadi itu? Ulaika, ya tadi yang di atas disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Baru dikatakan uiddat lil muttaqin, dan ciri-cirinya disebutkan seperti di ayat 134 dan 135. Maka kemudian Allah mengatakan ulaika, mereka itulah. Jadi mereka itu tertuju secara khusus kepada orang bertakwa, dan bertakwa ciri-cirinya adalah selalu ingin berkorban untuk kepentingan orang banyak, lapang ataupun sempit. Ya. Kalau bahasa kitanya, pikirannya berbagi, bukan mendapat. Kalau selalu berpikir untuk mendapat, mengambil dari orang lain, itu namanya egoistik. Kalau orang beriman itu, orang bertakwa, selalu berpikir berbagi. Apa saja yang dimilikinya, entah tenaga, entah pengetahuan, entah entah harta benda, selalu berpikir untuk berbagi kepada siapapun juga, kepada orang yang membutuhkannya. Baru kemudian selalu mengontrol amarahnya, dan selalu dalam relasinya dengan orang lain bersifat memaafkan, dan terus mengisi hidupnya dengan kebaikan. Nah, Allah mengatakan mereka-mereka yang seperti itulah yang Allah nanti berikan balasan kepadanya dalam bentuk maghfirah. Kenapa maghfirah? Karena tadi dikatakan di ayat di atas, wasari'u ila maghfiratin. Kan tadi permulaannya di 133 itu wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kepada ampunan. Wasari'u ila maghfiratin wa jannatin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jadi di sini dikatakan mereka itu yang dapatkan ampunan. Jadi ampunan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya, berdasarkan ayat ini. Kalau selama ini kan di pikiran kita, yang penting kita istighfar, Allah berikan ampunan. Memang perlu istighfar, tapi harus disusul atau disertai dengan perbuatan nyata. Perbuatan nyatanya tadi adalah tak disebutkan, yaitu berbagi, selalu ingin berbagi kepada orang lain, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ingat jemaah sekalian, semua kita bisa berbagi. Karena semua kita Allah pasti berikan kelebihan kepada kita. Ada yang lebih hartanya, biasanya kurang waktunya. Ada yang lebih waktunya, kurang hartanya. Jadi yang banyak waktunya, bantulah orang lain dengan waktunya, dengan tenaganya. Yang banyak hartanya, bantulah orang lain dengan hartanya. Yang banyak ilmunya, bantulah orang lain dengan ilmu. Dan sedapat mungkin dari tiga ini, harta, tenaga, dan ilmu, yang paling suka berbagi harusnya orang berilmu. Kenapa? Karena kalau ilmunya dibagi tidak berkurang. Kalau harta dibagi masih berkurang.
tenaga dibagi masih berkurang. Kalau tenaga kita dibagi, lama-kelamaan kita capek. Kita kemudian ingin istirahat lagi. Harta dibagi, lama-kelamaan berkurang. Tetapi kalau ilmu dibagi, tidak. Ilmu semakin dibagi, semakin bertambah malah. Dengan demikian, yang paling penting memberikan teladan uswah kepada manusia untuk berbagi adalah yang berilmu. Dan itu yang dilakukan para nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi para nabi-nabi dan rasul-rasul, karena yang dimiliki mereka adalah ilmunya, maka kemudian mereka semuanya berbagi ilmu kepada sesama manusia tanpa pamrih. Nah, Allah mengatakan, ulaika, mereka itulah, jazauhum, imbalan mereka adalah maghfiratun, ampunan, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Mereka mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatun, dan surga. Kan tadi di atas dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Tadi di atas, di ayat 133. Nah, di sini sudah dikatakan mereka itulah. Jadi Allah berbicara bahwa orang yang akan mendapatkan ampunan dan surga seperti ini. Nah, setelah ciri-cirinya disebutkan, ditutup lagi dengan mereka yang memenuhi kriteria itulah, mereka memenuhi syarat-syarat itulah yang akan menerima ampunan dan sorga dari Tuhan mereka. Sorga itu adalah tajri min tahtihal anhar. Sorga itu adalah mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Kenapa sungai? Karena yang namanya sungai, selama sungai, dia kan selalu ada air di bawahnya, dan air itu mengalir. Mengalir dari mana? Dari hulu ke hilir. Dari puncak sana sampai ke samudra. Mempunyai dua makna, yaitu bahwa tadi orang yang bertakwa selalu ingin berbagi. Seperti tadi sungai itu berbagi. Jadi air itu dibagi oleh sungai, dengan mengalirkan air itu maka dibagi. Ada yang masuk ke sawah-sawah, ada yang masuk ke ke tanah-tanah untuk menjadi sumur-sumur bagi orang-orang, manusia-manusia yang membutuhkan air untuk tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu dibagi sepanjang perjalanan. Dan dalam proses perjalanan itu, ujungnya, endingnya adalah samudra. Begitu juga dalam kaitannya dengan orang bertakwa, selama kehidupannya berjalan, dia mengalir dan berbagi terus-menerus. Lalu kemudian ujung daripada perjalanan hidupnya siapa? Adalah samudra. Kembali kepada Allah SWT. Allah adalah samudra. Allah adalah kanzun. Allah adalah perbendaharaan dari segala sesuatu. Allah adalah pewaris segala sesuatu. Dan karena semuanya kembali kepada Allah, maka ujungnya, orientasi, motifnya hanya kepada Allah SWT, sehingga sepanjang perjalanannya sungai itu seperti itu. Sungai bergerak, mengalir, dan kemudian tenang. Jadi kalau sungai itu melahirkan ketenangan. Jadi mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Allah mengatakan itulah seindah-indah. Itulah sebaik-baik, itulah sebagus-bagus, itulah secantik-cantik imbalan bagi orang-orang yang beramal. Ini amilin. Di sini kata amilin adalah orang yang beramal. Jadi wa ni'ma ajrul amilin, inilah seindah-indah imbalan pahala orang beramal. Yaitu jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Inilah yang kita inginkan semuanya, Bapak Ibu yang saya berbahagia. Dan ini dalam Al-Quran diciri-cirikan di tempat lain dengan orang yang beriman sebagai khairul bariyah. Kita bisa lihat misalnya di dalam surat Al-Bayyinah. Kita lihat dalam surat Al-Bayyinah di sini. Ya. Ini surat Al-Bayyinah, surat 98 ya. Allah berfirman, Innal ladzina amanu, ayat 7. Surat 98 ayat 7. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh. Jadi sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi orang beriman di sini bukan sembarang beriman, tetapi sekaligus bertakwa seperti pembahasan kita tadi di surat Al-Imran. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum, kalau tadi sana ulaika alaihim, kamu gitu, kali ini jazaohum inda rabbihim, imbalan mereka di sisi Tuhannya adalah jannatu adnin, surga Aden, surga Eden. Surga Aden adalah surga di mana kita berkumpul dengan orang tua kita, pasangan kita.
anak keturunan kita yang soleh. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, abada selama-lamanya. Radhiyallahu, ini ditambah radhiyallahu anhum. Kenapa mereka mendapatkan itu? Karena Allah ridha kepada mereka. Karena mereka ridha, karena Allah kepada mereka, ridha kepada mereka, karena mereka juga ridha kepada Allah. Jadi Allah ridha kepada mereka, karena mereka juga ridha kepada Allah. Radhiyallahu, Allah ridha anhum kepada mereka, waradu, karena mereka juga ridha anhum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi ini sudah radiyatan mardiyah. Mereka reda kepada Allah dan Allah reda kepada mereka. Radiyah dan mardiyah. Kalau radhiyallahu anhu namanya mardiyah. Kalau waradu anhu radi. Jadi ini adalah radiyatan, ini adalah mardiyah. Ya, jadi radiyatan kita reda kepada Allah, maka Allah reda kepada kita. Maka radiyatan mardiyah. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu Allah khususkan kepada orang-orang yang hatinya sudah khasyya rabbah. Hatinya sudah tenggelam ke dalam kebesaran Tuhannya. Hatinya tenggelam di dalam rububiyah daripada kholiknya. Jadi tidak ada lagi dirinya kecuali yang ada hanya Allah. Liman khasyya rabbahu. Bagi orang-orang yang khasyya rabbah. Kita artikan saya khasyah di sini bagi orang-orang yang dirinya, jiwanya tenggelam di dalam kebesaran Tuhannya. Sehingga tidak ada kebesaran pribadinya lagi. Tidak ada kebesaran kelompoknya, yang ada hanya kebesaran Allah Rabbul Alamin. Ayat berikutnya lagi. Perhatikan ini jemaah sekalian, peradaban besar yang pernah muncul baru kemudian hancur. Ini adalah ilustrasi istana terbesar di dunia yang pernah ada, yaitu istana Persepolis yang letaknya di Shiraz, Iran. Dan kemudian setelah dihancurkan nanti oleh Alexander the Great, lalu kemudian Alexander atau Iskandar kemudian membangun miniasinya di negaranya. Lahirlah nanti Arkopolis itu. Jadi Arkopolis itu sebetulnya adalah, ada yang mengatakan itu miniasi daripada Persepolis. Nah, ini adalah Persepolis. Ini tinggal sisa-sisanya saja. Lalu kemudian karena dibakar oleh Alexander the Great. Nah, ini dia diilustrasikan, dianimasikan. Seandainya dibangun kembali maka dia akan besar, indah seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ya, ini dia sisa-sisanya sekarang. Kalau dia dibangun kembali maka seperti inilah. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, siapa yang melakukan ini? Ular bukan, harimau bukan, gajah bukan. Yang menghancurkan peradaban adalah manusia juga. Kenapa? Karena iri dengki di antara mereka. Allah mengatakan, "Qad khalat min qablikum sunanun." Sungguh telah berlalu sebelum kalian sunanun. Jadi ada kejadian-kejadian yang selalu berulang. Yang namanya sunan itu dari kata sunnah, selalu berulang. Jadi ada hukum-hukum yang selalu berulang di muka bumi ini. Terutama sekali juga berkaitan dengan peradaban manusia. Jadi kita lihat selalu peradaban manusia itu setelah besar, hancur. Diganti lagi oleh peradaban yang lain. Dulu peradabannya adalah Sumeria. Kemudian di ibu kotanya Babilonia. Peninggalan Babilonia masih ada. Lalu kemudian hancur. Muncul misalnya peradaban peradaban Mesir kuno. Mesir kuno juga hancur, yang ada tinggal piramidanya dan sebagainya. Kita lihat lagi cari Persia kuno, Persia lama, yang ibu kotanya ada di Shiraz, juga hancur. Kemudian pindah ke Yunani, tempatnya sekarang sekitar Turki dan sebagainya, juga hancur. Romawi juga, Romawi Timur di Turki juga, Barat di Italia sekarang hancur juga. Dan kita menyaksikan Uni Soviet hancur juga. Nah, artinya jemaah sekalian berbahagia, ini kan kejadian-kejadian yang berulang. Dan siapa yang menghancurkannya? Sesama mereka sendiri. Karena adanya keserakahan dari satu kelompok untuk selalu menguasai yang lain,
Akhirnya lahirlah perang, lahirlah perseteruan, hancurlah itu. Coba misalnya kalau Israel ini ataukah negara Israel ini tidak berdiri di sana, atau ada di sana tapi tidak didukung oleh Amerika, kan tidak akan terjadi pertumpahan darah seperti sekarang. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Ini akan ujung-ujungnya akan menggerus Israel dan Amerika, dan pada akhirnya akan hancur, lalu kemudian digantikan oleh peradaban lain. Jadi kenapa manusia seperti itu? Yaitu tadi keserakahan. Karena yang besar dalam jiwanya bukan Allah tadi. Yang besar dalam jiwanya adalah akunya. Aku kan dari negara maju. Aku kan punya persenjataan yang canggih. Aku kan adalah bangsa pilihan, kata orang Israel sebagian. Aku kan tidak berdosa kalau membunuh selain daripada ras aku. Nah, sehingga ketika keakuan-keakuan seperti ini muncul, ya akhirnya terjadilah kehancuran demi kehancuran. Nah, Allah mengatakan, kada khalat min qablikum sunanun. Sungguh telah berlalu sebelum kalian sunanun. Yang kita angkat tadi cuma salah satu contohnya, itu istana Persepolis. Dan kita sudah sering mengangkat peninggalan daripada Babilonia, juga Mesir kuno kita sudah biasa angkat. Nah, kada khalat min qablikum. Sebelum kalian sudah berlalu sunanun, yaitu sunnah-sunnah, hukum-hukum peradaban. Tinggal fasiru fil ardi, berjalanlah di muka bumi. Jadi kita diperintahkan berjalan di muka bumi untuk apa? Fanzuru, perhatikanlah itu. Fanzuru. Jadi kalau kita berjalan di muka bumi untuk memperhatikan bagaimana akibat. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapapun yang ingin berziarah kemanapun juga, harusnya ini diperhatikan. Orientasi, tujuan, objektif kita berziarah adalah ini. Ketika kemudian berziarah itu dimaknai dengan supaya sembuh penyakitnya dan sebagainya, itu mereduksi makna ziarah. Karena berdasarkan ayat ini, inilah tujuannya. Berjalanlah di muka bumi memperhatikan bagaimana akibat al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan itu. Jadi kalau kita misalnya berziarah ke Mekah, ya kita menyaksikan di sekitarnya situ bagaimana akibat Abraha dulu, yang telah mengepung Ka'bah, ingin mengambil Hajar Aswad, lalu kemudian hancur. Diabadikan dengan di dalam Al-Quran dengan kata-kata ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Itu kan kita perhatikan bahwa arogansi, kesombongan itu selalu berakhir dengan kebinasaan. Kalau kita datang ke Madinah Yastrib, kita bayangkan Nabi membangun Madinatul Munawwarah dengan dimulai dengan membuat konstitusi. Konstitusi itu disepakati. Maka ketika Nabi berperang dalam rangka mempertahankan kesepakatan itu, Nabi tidak suka berperang. Tetapi Nabi sudah membuat persepakatan untuk membuat sebuah negara, maka setiap ada pihak dari luar yang ingin menghancurkan negara itu, kesepakatan itu harus dipertahankan. Maka lahirlah perang mempertahankan diri. Nah, ini harus kita belajar dari sana. Kita datang ke kita datang ke Madinah, kita menyaksikan kuburan sahabat Nabi ada di sampingnya. Kita tidak menyaksikan kuburan putrinya sangat terkenal, Sayyidah Fatimah Zahra. Harusnya kita bertanya, kenapa? Why? Kok kenapa tidak muncul kuburan Fatimah di sana? Kan harusnya kita bertanya, ada apa? Ya. Nah, jadi ini yang harusnya berdasarkan ayat ini, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kalau kita berziarah ke Karbala misalnya, kalau niat kita ke sana supaya sembuh dari penyakit, kaya raya, ini terlalu merendahkan Bapak Ibu sekalian makna ziarah. Ya. Lalu apa tujuannya? Ini ayatnya Pak Ustaz. Coba lihat ayatnya baik-baik. Fasiru fil ard, berjalanlah di muka bumi. Kemudian fanzuru, perhatikanlah kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibatnya orang mendustakan agama. Jadi ketika kita datang ke sana, kita saksikan betapa beban berat akibat mendustakan. Bayangkan, karena cucunya Nabi terbunuh, terbantai dengan secara biadab, lalu kemudian itu dikenang selama-lamanya sampai sekarang. Dan orang datang berbondong-bondong puluhan juta ke sana. Siapa yang kita perhatikan di sana? Orang yang mendustakan agama. Coba kalau para pendusta itu tidak melakukan itu, ya kan biasa-biasa saja. Jadi artinya perbuatan mereka melakukan kedustaan terhadap kebenaran justru memperbesar kebenaran itu. Makanya kebenaran tidak akan pernah bisa mati. Seperti mana cahaya tidak akan pernah mati. Ya. Al-Quran mengatakan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha memadamkan api Allah, cahaya Allah,
yuriduna litfi nur Allah, cahaya Allah. Tetapi yang Allah lakukan justru mutimmu nurihi. Dia menyempurnakan terus agamanya. Jadi karena perbuatan mereka yang dimaksudkan awalnya kan untuk memadamkan. Harapan mereka kalau Al-Husain ini dibunuh dengan keluarganya sudah selesailah. Ya, tanda keluarga Nabi sudah selesai. Sekarang pindah kepada keluarga Umayyah, pindah kepada keluarga Abbasiyah dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Umayyah hancur, Abbasiyah hancur, yang bertahan sampai sekarang adalah keluarga Nabi. Jadi Allah mengatakan fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba perhatikanlah bagaimana akibat orang mendustakan agama. Bahkan kemudian keluarga Nabi dengan zuriatnya bertahan sampai akhir zaman seperti sekarang. Ketika dinasti-dinasti yang lain hancur runtuh, dinasti Utsmaniyah di Turki yang begitu besar runtuh sekarang. Tetapi yang berdiri tegak sekarang melawan arogansi Israel dan Amerika adalah, kita lihat, Sayyid Ali Khamenei dari Iran, Sayyid Sistani dari Irak, Sayyid Abdul Malik Houthi dari Yaman, Sayyid Hasan Nasrullah dari Lebanon dan sebagainya. Ini adalah sebuah realitas kenyataan jemaah sekalian. Allah mengatakan fasiru fil ard, berjalanlah di muka bumi. Fanzuru, perhatikanlah kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba perhatikan bagaimana akibat orang-orang mendustakan agama itu. Ya. Jadi orang-orang mendustakan agama atau mendustakan kebenaran semuanya hancur, binasa dan tidak kembali lagi. Peradaban Mesir tidak bisa kembali lagi. Ada Mesir sampai sekarang tapi tidak bisa seperti dulu lagi. Ya. Jadi coba kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang mendustakan agama itu. Jadi ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran muncul beberapa kali. Ini kata-kata sunanun bentuk jamak dari sunnah, ya. Dan kita lihat kata ini juga kita temukan dalam surat Al-Anfal dan beberapa surat yang lain. Mari kita lihat surat Al-Anfal. Ya. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 38. Ini adalah berkenaan dengan Abu Sufyan yang selalu, Abu Sufyan itu dari Umayyah yang kemudian selalu mengganggu Nabi dalam dakwahnya. Ya, ini dia. Jadi orang-orang kafir itu kalau di terjemahan lain disebutkan di sini dalam kurung Abu Sufyan. Ya. Kalau Bapak Ibu punya terjemahan yang lain di rumahnya yang warna coklat itu pasti bisa tertulis di sini. Ya. Nah, mari kita lihat. Ya. Qul, katakanlah Muhammad lilladzina kafaru, kepada orang yang kafir. Siapa itu kafir? Di situ para ahli tafsir mengatakan yaitu Abu Sufyan dengan kawan-kawan. Indian tahu kalau mereka berhenti, Abu Sufyan itu adalah bapak ayah daripada Muawiyah. Muawiyah bapak daripada Yazid. Yazid lah nanti yang memerintahkan Ubaidullah ibnu Ziyad, gubernur Kufa, untuk membantai keluarga Nabi. Lalu kemudian Yazid dipilih oleh ayahnya Muawiyah yang juga mengirim ratusan ribu pasukan untuk memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Kufah. Muawiyah ini adalah anak daripada Sufyan dari istrinya bernama Hindun yang membunuh Hamzah yang memerintahkan Hamzah ditombak di Uhud lalu kemudian dimakan jantungnya. Jadi seperti itu ke bawah. Nah, katakanlah kepada mereka, ini yang tahu kalau mereka berhenti ya yughfar lahum, akan diampuni dosa mereka. Maka dosa yang lalu-lalu. Jadi dosa-dosa yang lalu diampuni kalau dia berhenti. Kan artinya bahwa memang kerjanya melakukan kekacauan karena ini kata-kata maka salaf. Jadi ada kesalahan-kesalahannya di masa lalu ketika ayat ini turun. Tapi Allah mengatakan kalau dia berhenti, Allah akan mengampuninya. Tetapi apa kata Allah? Wa in ya'udu. Jadi ketika mereka kembali melakukan hal yang sama, kata-kata ini kan mereka, berarti bukan hanya dia, mungkin keturunannya. Wa in ya'udu, apabila mereka kembali melakukan hal yang sama, faqad madat sunnatul awalin, maka akan berlaku padanya sunnatul awalin. Seperti tadi ayatnya. Qad madat sunnatul awalin, akan berlaku baginya sunnah orang-orang terdahulu. Hukum-hukum yang terjadi pada umat-umat terdahulu, dia akan binasa dan hancur. Dan itu terjadi. Dinasti Umayyah, dinasti yang merupakan keturunan daripada Abu Sufyan, hanya berjalan kurang lebih 79 tahun. Setelah itu runtuh. Ada juga mengatakan bahwa Israel pun seperti itu. Sekarang sudah sekitar 70 tahun. Pada umur 79 tahun atau hampir 79 tahun, dia akan binasa. Ini kita lihat surat An-Nisa ayat 26.
Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatubu alaikum. Ketemu kata sunan, ya. Surat An-Nisa, ya. Yuridullahu, Allah menginginkan, liyubayyina lakum, untuk menjelaskan kepada kalian dengan kitab suci ini. Wa yahdiyakum, dan membimbing kalian juga dengan kitab suci ini. Tentang apa? Tentang sunanal ladzina min qablikum. Kejadian-kejadian yang terulang pada umat-umat peradaban-peradaban sebelum kalian. Wa yatubu alaikum, dan mengampuni dosa kalian kalau tidak mengikuti sunnah-sunnah yang buruk tersebut. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Jadi Allah mengatakan fanzuru, jadi kita disuruh berjalan, fasiru fil ard. Jadi kita berziarah kemana-mana, harusnya kita tujuannya untuk belajar, untuk mengambil pelajaran ibrah. Kalau tidak, ya kita berziarah untuk kepentingan pribadi kita, kejadian-kejadian itu terulang lagi, dan seterusnya. Jadi dimanapun kita berziarah, tujuan utamanya adalah untuk, ini berdasarkan ayat ini, siru fil ard fanzuru kaifa, dan ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, ini beberapa kali muncul, ya. Jadi kalau kita cari, beberapa kali muncul kata-kata siru fil ard, ya, siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kita lihat lagi ayat berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Hada bayanul linnas. Yang tadi Bapak Ibu dengarkan itu sebagian satu ayat daripada Al-Quran, yaitu ayatul kursi. Dan Al-Quran ini apa kata Allah? Hada bayanul linnas. Al-Quran ini adalah bayan. Ayat tadi ayatul kursi, bayan tentang Allah, tentang ketuhanan, tentang keesaan Dia, tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ikhlas atau surat At-Tauhid dikatakan Dia itu tunggal, esa. Lalu bagaimana kita memahami Dia yang esa itu kaitannya dengan kehidupan seluruhnya? Di ayatul kursi dijelaskan bahwa semua alam semesta adalah merupakan kursinya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Jadi semua yang kita bisa bayangkan ini adalah kursinya. Artinya apa kursinya? Tidak ada satu entitas, tidak ada satu unsur, tidak ada satu senyawa yang ada di alam semesta ini, bahkan yang tak terpikirkan oleh kita, pasti Allah bersamanya. Karena tidak akan bisa ada kalau tidak dibersamai oleh Allah. Tidak ada satu pun yang bisa mengada kalau tidak dibersamai oleh Allah yang maha ada. Kalau ada sesuatu yang ada tanpa dibersamai oleh Allah yang maha ada, berarti dia juga mengada dengan sendirinya, dan itu mustahil. Maka Allah mengatakan hadza bayanul linnas. Al-Quran ini adalah bayan. Jadi Al-Quran ini adalah bayan, penjelasan, penerangan. Kapan bisa menjadi penerang? Kalau kita mempelajarinya. Kalau kita tidak mempelajarinya, ya bukan bayan namanya. Al-Quran ini adalah bayanul linnas, penerangan, penjelasan bagi manusia. Wahudan, dan sekaligus petunjuk. Wa mau'izatun, dan pelajaran lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Kenapa bertakwa? Karena kita kembali tadi ke 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard.
Uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Hada bayanul linnasi wa hudan wa mau'idatun lil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah bayan, penerangan bagi manusia dan sekaligus petunjuk, wa mau'idatun, dan pelajaran lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Ya, jadi penekanannya adalah orang bertakwa. Jadi jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengaku berislam tetapi belum menjadikan Al-Quran sebagai bayan, belum menjadikan hada ini adalah Al-Quran, ya, dibawa sebagai bayan, berarti masih tanda tanya ketakwaannya. Karena berkali-kali disebutkan kaitannya Al-Quran dengan takwa. Coba kita baca kembali ayat-ayat pertama surat Al-Baqarah, selain daripada Alif Lam Mim. Langsung dikatakan zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Di sana dikatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi selalu kalau ada hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah untuk orang bertakwa. Ketika diperintahkan berpuasa, dikatakan berpuasalah wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan? Al-Quran mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Karena di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Berarti supaya kita bertakwa dianjurkan berpuasa, dan dengan bertakwa itu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hudan, sebagai bayanul linnas dan hudan, dan juga mau'izah, pelajaran, dan juga adalah mau'izah, pelajaran. Wa mau'izatun, pelajaran. Tempatnya disebut dengan mau'izatul hasanah. Kalau Al-Quran dikatakan uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi Al-Quran itu adalah mau'izah hasanah, pelajaran. Jadi penjelasan kata-kata bayan ini artinya tidak ada satu pun yang tidak terjelaskan dalam Al-Quran, dan bisa juga kita balik bahwa segala sesuatu yang penjelasannya tidak sejalan dengan Al-Quran berarti penjelasan itu falasi. Penjelasan itu pasti cacat. Ya. Maka penjelasan yang benar adalah penjelasan yang sejalan dengan Al-Quran. Sekaligus petunjuk untuk memilih kebenaran dan kebatilan. Jadi kalau kita selalu ingin memilih kebenaran, hudan. Kemudian pelajaran, kurikulum. Kalau kita ingin membina, mengedukasi jiwa kita, pikiran kita supaya benar, maka Al-Quran adalah mau'izah. Jadi Al-Quran adalah bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Cuma itu saja Bapak Ibu sekalian, Al-Quran yang sejatinya menjadikan Al-Quran sebagai rukun imannya, juga sangat sedikit yang mau meluangkan waktunya untuk benar-benar mempelajari Al-Qur'annya dengan saksama, sehingga apa yang terjadi kemudian? Banyak orang Islam beragamanya Islam, tetapi cara beragamanya tidak based on Al-Quran, tapi berdasarkan amani yang pernah kita bicarakan, angan-angan belaka saja. Apa namanya angan-angan? Menurut pikiran dia begini kalau kita Islam. Harusnya kan bukan menurut pikiran saya, bukan menurut kata ulama, kata ustadz, tetapi menurut Al-Quran. Ulama disebut ulama kalau dia sejalan dengan Al-Quran. Kalau tidak sejalan dengan Al-Quran, ya kita sebut saja dengan ilmuwan biasa saja, saintis. Kalau saintis kan tidak selamanya sejalan dengan Al-Quran. Karena yang namanya saintis bisa dikritik terus-menerus. Tapi kalau Al-Quran ini kan, Al-Quran sudah katakan la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Ya. Di tempat lain Allah SWT berfirman, ini surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, pada ja'atkum mau'izatun. Jadi ini sebutkan Al-Quran. Wahai manusia, sungguh datang kepada kalian mau'izatun. Siapakah yang datang ini? Hakikatnya adalah Nabi, Rasulullah. Rasulullah lah yang melafazkan Al-Quran dari dalam jiwanya. Sehingga Nabi adalah Al-Quran dan Al-Quran adalah Nabi. Al-Quran adalah mau'izah, Nabi adalah mau'izah. Maka bisa diartikan Nabi dan Al-Quran. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun, pelajaran. Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa syifa, dan sekaligus
Syifa. Syifa bagi apa? Syifa'ul lima fis sudur. Syifa bagi apa yang ada di dalam dada, di dalam kesadaran. Jadi kalau ingin mengobati jiwa kita, ya Al-Quran, tidak ada tempat lain, tidak ada cara lain. Ya, bahwa kita mungkin ada bagusnya bertabaruk dengan kalau ada ceramah kita ada air baru kita minum, boleh-boleh saja. Tetapi itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah kalau kita tidak belajar Al-Quran. Karena ini mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan syifa, obat penyembuh, lima fis sudur. Ini sebetulnya adalah bentuk detil, bentuk partikularisasi daripada surat Al-Isra. Surat Al-Isra pasti Bapak Ibu sudah membacanya semua, yang mengatakan bahwa wa nunazzilu minal Qur'an, itu surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani, surat Al-Isra sekitar ayat 82 atau 83. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dalam Al-Quran itu padanya ada syifa. Ya. Syifa'un bagi orang beriman. Di mana obat buat apa? Buat kaki yang luka? Bukan. Tetapi syifa lima fis sudur. Penyembuh bagi apa-apa yang ada, kejadian-kejadian apa yang ada pada kesadaran. Sudur ini kesadaran. Jadi apa yang ada dalam jiwa kita kalau kita ingin menyembuhkannya, ya Al-Quran. Jadi semakin tinggi intensitas masalah kejiwaannya manusia, namanya disebut dengan ada masalah kejiwaan. Jadi gangguan jiwa sampai pada tingkat ODGJ namanya. Kalau sudah gangguan jiwa sedikit, mungkin masih orang yang suka mengamuk-ngamuk misalnya, disebut dengan gangguan jiwa. Tapi ada yang lebih parah lagi, yang sudah tidak menyadari di sekitarnya, jalan kemana-mana, namanya ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Nah, Allah mengatakan bagaimana cara menyembuhkan itu. Syifa. Al-Quran itu adalah syifa'ul lima fis sudur. Jadi dia adalah mau'idatun min rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Dan dia adalah petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Sayang seribu sayang, umat Islam itu terkadang atau tidak sedikit di antara mereka dalam hal menyelesaikan masalahnya sendiri mencoba solusi jangka pendek dan shortcut. Potong kompas, shortcut, bypass. Ya, seakan-akan dengan membaca doa tertentu semuanya selesai. Al-Quran mengatakan kalau seandainya hanya dengan baca doa tertentu semuanya selesai, ya berarti Al-Quran tidak perlu turun, cukup diajarkan orang berdoa. Doa penting, ingat ini penting, tetapi sepenting-pentingnya doa tidak lantas mengeliminasi, mendegradasi urgensi dan substansi Al-Quran. Ya. Doa penting, bahkan Al-Quran mengatakan doa itu adalah induknya ibadah, otaknya ibadah. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, kata otak itu kan berarti harus ada ibadahnya. Nanti dikatakan otak kalau ada orangnya. Jadi otak itu terletak pada orang, pada badan, misalnya badannya hewan ada otaknya, badannya manusia ada otaknya. Jadi tidak ada otak kalau tidak ada badannya. Nah, Al-Quran itu badan secara keseluruhan. Jadi Al-Quran ini adalah badan secara keseluruhan, sehingga membangun gambaran image of Islam itu adalah dengan menegaskan, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan kita, yang disebut tadi di atas dengan wabayanun, wahudan, wa mau'idatun lil muttaqin. Kalau sini dikatakan syifa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ini mirip dengan surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Tapi kalau dia ada kezaliman dalam jiwanya, Al-Quran tidak menambah apa-apa kecuali kerugian belaka saja. Nah, jadi ini ayat ini kita bisa temukan dalam surat Yunus. Surat Hud. Ya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli. Dan segala-galanya kami ceritakan kepada Muhammad cerita-cerita, berita-berita ar-rusul daripada rasul-rasul. Manusabbitu bi fu'adaka. Jadi tujuan diceritakannya rasul-rasul dalam Al-Quran adalah nusabbitu bihi fu'adak, karena kami ingin meneguhkan, memperkuat hati fuad kamu.
Jadi semuanya kami ceritakan supaya nusabbitu bihi fuadaka. Jadi kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran, nah khusus itu kisah adalah supaya kita membaca kisah-kisah itu, dan dengan kisah-kisah itu nusabbitu bihi fuadaka, kami memperkuat fuad kalian. Apa artinya memperkuat fuad kita? Yaitu dengan mengangkat tirai-tirai dan hijab-hijabnya, sehingga tidak ada lagi penolakan atas apa sesungguhnya yang ada di dalam relung jiwa kita yang paling dalam, yang disebut dengan fitrah atau celupan. Dalam diri kita ada celupan Allah. Sibogah. Sibogah Allah, wa man ahsanu minallahi sibogah. Atau di surat Ar-Rum dikatakan fitrat Allah alladzi fataran nas 'alaiha. Nah, Nabi bisa melakukan perjalanan Mi'raj setelah sebelumnya disebutkan maka dzaba fuada. Nabi tidak mendustakan apa yang disaksikan. Jiwanya Nabi fuad, ini kata-kata fuad. Coba kita lihat jemaah sekalian di dalam surat 53, ya kita lihat surat yang berbicara tentang surat An-Najm, kita pertegas kembali ya. Lihat. Kemudian ayatnya sekitar ini ya. Ini. Ayatnya ayat 11. Maka dzabal fuadu, ini fuadnya tidak mendustakan. Kata tidak mendustakan itu tidak ada lagi tirai. Jadi kita artikan ini, fuadnya tidak ada tirai lagi, maro'a terhadap pandangannya, terhadap objek pandangannya, yaitu Allah SWT. Jadi maka dzabal fuad, fuadnya tidak lagi bertirai, tidak lagi tertutup, tidak lagi bertirai, tidak lagi berhijab. Maka dzabal fuadu, al-fuadu itu tidak ada kadzabanya lagi. Marah, sehingga apa yang terjadi? Sehingga tidak perlu lagi ada keraguan. Afatumaruna ala ma yara. Sehingga apa yang disaksikannya itu tidak meragukan. Yang disaksikannya adalah sebuah realitas yang sesungguhnya. Realitas sejati. Siapakah realitas sejati? Allah. Allah adalah realitas sejati karena segala sesuatu hanya merupakan pantulan daripada Dia. Jadi realitas hakikat yang sesungguhnya cuma Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa disaksikan kapan? Maka dzabal fuadu maro. Ya, nah sekarang ketika fuad kita bermasalah, apa obatnya? Nah, berdasarkan itu tadi adalah Al-Qur'an. Kalau kita tadi lihat di sini ya. Kalau kita tadi kembali ke surat Hud ini ya. Jadi nusabbitu bihi fuadak. Jadi fuad kamu Muhammad kami kuatkan dengan cerita-cerita itu. Waja'aka fi hadil haqqu, dan telah datang di dalam Al-Quran ini al-haq, kebenaran, wa mau'izatun, dan mau'izah. Jadi datang kepadamu fi hadil haq, dalam Al-Quran ini al-haq, kebenaran ya. Di dalam Al-Quran ini ada kebenaran, wa mau'izah, dan pelajaran, wa dzikra, dan peringatan lil mu'minin. Jadi sama tadi ya, kata-kata lil mu'minin selalu ada kaitannya dengan orang, sedangkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, seperti itu. Nah, jadi inilah penjelasan ayat demi ayat yang kita batasi karena waktu kita terbatas ya. Ini biar lihat bahwa sekalian ilustrasi ini menarik ya. Coba lihat, ini ilustrasinya bagus, di sampingnya ada taburan dolar, lalu kemudian ada sepatu. Nah, Allah yang mengatakan begini, orang beriman, kamu itu tidak pantas menjadi seperti di bawah ini. Ya. Kamu jangan diinjak, dihinakan seperti ini. Ya. Nah, bagaimana cara coba tidak dihinakan? Dalam teori sosial politik dikatakan, syaratnya cuma satu, yaitu kamu memiliki kekuatan. Kalau kamu tidak memiliki kekuatan, terutama kekuatan militer sekarang, kamu akan dihancurkan. Coba kalau Hamas tidak punya rudal-rudal canggih seperti sekarang, udah. Sudah genosida terjadi di sana, sudah ethnic cleansing terjadi di Gaza. Gaza sudah habis, ya sudah terusir semua penduduknya lagi. Jadi Gaza yang tinggal sedikit sudah jadi Israel semuanya. Bahkan setelah Gaza ya kembali ke tepi barat juga akan habis. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Harus kuat. Dan kekuatan itu ya tidak bisa hanya sekedar doa saja. Doa penting ya, tetapi ada aspek kuat. Ya, negara-negara seperti Iran, Hizbullah itu ahli doa semuanya. Munajat-munajatnya tidak pernah lepas setiap saat. Tapi dia juga membangun teknologi, membuat persenjataan. Ya, seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa ketika Iran merudal markas besar Mossad yang ada di Erbil, Irak,
beberapa hari yang lalu, itu kecepatannya sedemikian rupa sehingga waktu dari ditekannya tombol rudal itu sampai ke Erbil itu cuma 5 menit. Cuma 5 menit. Kenapa? Karena menggunakan kekuatan hypersonic. Jadi apa artinya? Kan teknologi, kemampuan ilmu pengetahuan. Nah, Allah mengatakan kamu tidak boleh seperti dihinakan oleh mereka. Kamu harus kuat. Dan justru kekuatan orang beriman justru mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan. Tidak seperti mereka. Kekuatan digunakan justru untuk menindas, untuk memaksakan struktur supaya mereka lah ras mereka yang paling di atas dan yang lain di bawah. Dan setiap yang coba merangkak ke atas diinjak lagi. Siapa saja yang coba merangkak ke atas diinjak lagi seperti ini. Allah mengatakan wala tahinu, dan janganlah engkau merasa lemah. La tahinu, jangan engkau lemah. Jadi bukan merasa lemah, jangan kamu lemah. La tahinu. Ya. Jadi orang beriman itu tidak boleh lemah. Ya. Wala tazan, dan kamu jangan dirundung rasa bersedih, kemalangan. Apa sebabnya? Wa antumul a'launa. Sejatinya kalian adalah orang beriman. Antumul a'launa. Antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Jadi kalau kamu beriman, sejatinya kamu adalah orang yang paling tinggi. Jadi kenapa paling tinggi orang beriman? Karena lahir batin, dunia akhirat dia kuasai. Ya, jadi arti orang beriman itu apa? Ahli doa, tapi juga ahli ikhtiar. Orang beriman itu adalah ahli Al-Quran, tetapi juga ahli sains. Islam itu, orang beriman itu adalah ahli mempertahankan apa yang ada dari Nabi, tradisi-tradisi kenabian yang bagus, tapi sekaligus dia bersifat inovatif dan progresif. Ya. Orang beriman itu adalah menguasai 4 dinding kehidupan yang disimbolkan dengan 4 dinding Ka'bah, yaitu spiritualitas, ritualitas, intelektualitas, dan sosial. Jadi dikuasai 4 unsur itu. Nah, kalau dengan cara seperti itu akan membuat umat Islam terangkat harkat dan martabatnya, dan dengan terangkat dan martabatnya, maka otomatis manusia juga terangkat dan martabatnya. Karena dalam Islamlah tidak ada penegasan akan ras-ras tertentu. Dalam Islam tidak ada penegasan pada daerah-daerah tertentu. Islam adalah untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Islam adalah cocok bagi ras manapun juga. Dan karenanya mengangkat Islam kembali ke permukaan sama dengan mengangkat juga harkat dan martabat manusia. Dari awal Allah sudah mengatakan bahwasanya Nabi datang dalam rangka menyatukan kembali umat manusia. Kana nasu ummatan wahidatan. Jadi kalau Islam diangkat dan dengan pendekatannya seperti ini, komprehensif, holistik seperti ini, maka inilah yang pernah kita bahas pada ayat 110 yang lalu, yang mengatakan kuntum khaira ummatin. 110 berarti sekitar 20 atau 30 kurang lebih 29 atau 39 ayat yang lalu. Ini kan ayat 139. Jadi 29 ayat. Di ayat 110 29 ayat yang lalu kita bahas ayatnya. Kuntum khaira ummatin ukhriyat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Berturut-turut itu. Jadi kalian adalah umat yang terbaik untuk apa? Ukhriyat lin-nas, untuk seluruh manusia. Jadi kalau orang berislam hanya untuk dirinya saja, ya bukan Islam yang sungguhnya. Karena Islam yang benar adalah ukhrijat lin-nasi, dikeluarkan untuk kemaslahatan seluruh manusia. Dalam rangka melakukan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Jadi dengan menjalankan ta'muruna bil ma'ruf, dengan menjalankan tanhauna 'anil munkar, baru disebut dengan wa tu'minu billah. Dan adakah kemungkaran yang paling besar ketimbang membantai orang sampai 25.000 orang dalam jangka 3 bulan? Bayangkan. 25.000 orang sekarang lebih dalam jangka 3 bulan. Ya. Jadi 1 bulan berapa? 1 bulan itu sekitar 8.000-an orang, bayangkan. Setiap bulan itu sekitar 8.000 orang dibantai di depan kemanusiaan. Dan manusia modern yang banyak berbicara tentang humanism, berbicara tentang macam-macam iklim yang rusak, ternyata tidak berkutik di dalam pembantaian yang dilakukan oleh Israel dan didukung oleh Amerika dan Inggris di depan kita. Apa sebabnya? Karena mereka memiliki kekuatan militer, dan dengan kekuatan militer itu disalahgunakan untuk
melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, makanya harusnya umat Islam harusnya memiliki itu. Maka Allah pernah mengatakan wala tahinu, kalian jangan merasa lemah, jangan lemah. Ya. Jadi orang Islam harus menjadi pembelajar supaya apa? Supaya dia terdepan selalu dalam hal-hal inovasi dan progresivitas. Ya, wala tahinu. Coba kalau Iran misalnya tidak meluncurkan rudal sendiri, satelit sendiri. Bapak Ibu yang namanya rudal itu seperti tadi yang berkecepatan hypersonic, itu kan harus dipandu. Itu kan tidak ada matanya, itu yang namanya rudal. Harus dipandunya pakai map, pakai peta, pakai map ya. Nah, map itu harus hidup. Cara menghidupkannya harus terpandu melalui internet, melalui signal. Nah, dari manakah itu diambil? Ya dari satelit. Coba kalau satelitnya pakai satelit Amerika juga, satelit Inggris juga, ya tidak bisa mencapai sasarannya. Kenapa? Dikacaukan orientasinya. Nah, Iran tahu, maka kemudian Iran harus meluncurkan satelit juga. Sehingga rudal-rudalnya supersonik dan hypersonic itu ya dipandu oleh satelitnya sendiri, tidak pinjam kepada orang lain. Bahkan kepada sekutunya pun, kan Iran dekat dengan Rusia, hingga dekat dengan Cina. Tapi apakah dia meminjam satelit Cina? Enggak boleh, karena ini menyangkut masalah pertahanan, masalah kemaslahatan agama dan kemanusiaan. Maka Iran punya sendiri satelitnya. Nah itu dia. Wala tahinu, jangan kamu lemah. Ya. Wala tazanu, dan kamu jangan selalu hanya bersedih. Tuhan, kami tidak mampu. Kami ini kan orang yang sudah miskin. Tidak boleh seperti itu. Tuhan mengatakan, la tahinu wala tazanu. Apa sebabnya? Wa antumul a'laun, kamulah yang paling tinggi sesungguhnya, in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Tetapi itu adalah keberimanan. Tapi kalau secara pribadi cuma sekedar bahagia, ya kita harus humble. Ya. Tetapi secara kekuatan tunjukkan bahwa orang Islam itu punya kekuatan, tidak bisa diinjak-injak. Ya. Harus punya kekuatan. Tetapi dalam relasi personal dia harus humble. Kenapa? Karena ayat lain mengatakan di dalam surat Al-Furqan, ini coba kita lihat. Sini ada surat Al-Furqan ya. Wa ibadur rahman ya, dalam hubungannya dengan ubudiyah, dalam irfan kita pelajari tentang kehinaan ubudiyah dan kemuliaan rububiyah. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna. Hamba Allah dan Rahman itu adalah orang yang yamshuna, berjalan alal ardi, di muka bumi, haunan. Ini haunan di sana ya. Kalau di sini kan ada larangan ya. Latahinu, jangan haun. Artinya apa? Dari sisi kekuatan kita tidak boleh lemah, ini dia. Tapi dari sisi jiwa kita justru harus haunan. Jadi dari sisi jiwa harus humble. Tapi dari sisi realitas eksternal dia harus kuat, dia harus punya segala-galanya. Untuk apa? Bukan untuk dibanggakan, bukan juga untuk menindas, tapi untuk mencegah pihak-pihak yang serakah, pihak-pihak yang togut untuk menyalahgunakan kekuatannya, menyalahgunakan uang yang banyak, menyalahgunakan teknologi yang canggih untuk menindas kemanusiaan seperti yang sekarang kita sedang saksikan di depan kita, di mana dalam 3 bulan 25.000 orang dibunuh dan negara-negara yang selalu berbicara tentang kemanusiaan justru mendukung kejadian itu. Iya. Alih-alih menghentikan Israel membunuh orang Gaza, Palestina, Amerika dan Inggris justru menggempur sekarang Houthi yang coba menghalangi kapal-kapal yang bersandar ke Israel untuk memenuhi kebutuhan Israel dalam melakukan kejahatannya terhadap kemanusiaan. Amerika dan Inggris justru sekarang membombardir Yaman. Bagaimana cara menghentikannya? Ya tidak bisa tidak kecuali dengan kekuatan juga. Maka dalam konteks itu Allah mengatakan wala tahinu wala tazanu wa antumul alauna in kuntum mu'minin. Maka orang Islam itu, orang mukmin tidak boleh melempem. Ya. Tidak boleh selalu tertinggal di belakang, 1000 langkah di belakang. Selalu harus bersifat inovatif, progresif, agresif dalam hal kemajuan. Ya. Kalau tidak, ya dia akan selalu tertindas. Lihatlah saudara kita Rohingya. Lihatlah bagaimana dulu Libya dikacau. Lihatlah bagaimana Afghanistan dulu dikacau. Kita hanya dikacau terus-menerus. Apa sebabnya? Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa. Maka ayatnya mengatakan la tahinu wala tazanu wa antumul alauna in kuntum mu'minin. Tapi supaya jangan salah paham dengan ayat ini, maka kita disampaikan di sini wa ibadur rahman
alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Itulah sebabnya kekuatan inilah yang menyebabkan orang beriman itu seperti yang kita bahas dalam surat Al-Maidah. Kan pernah kita bahas dalam surat Al-Maidah ya. Ya, surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 54. Ya, 54 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, mayyartadda minkum an dinihi, siapa yang sudah tidak peduli lagi kepada agamanya, fasawfa yatillahu biqaum, pasti Allah akan mendatangkan satu kaum. Dan kaum itu sekarang adalah dari Iran, yang membantu Houthi, yang membantu Hezbollah, yang membuat ketakutan sekarang Amerika, Inggris. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kaum itu Allah cinta kepada mereka karena mereka juga cinta kepada Allah, ditandai dengan munajat-munajatnya, doa-doanya siang dan malam. Azillatin alal mu'minin, bersikap lemah lembut kepada orang beriman. Coba kita lihat, dia bantu walaupun berbeda mazhab. Azillatin alal mu'minin, tetapi apa? Aizzatin alal kafirin, bersikap keras tegas kepada para pelaku kejahatan kemanusiaan. Jadi azillatin alal mu'minin, tapi aizzatin alal kafirin. Ini azillatin alal mu'minin. Inilah disebut tadi di sini dengan kata-kata haunan tadi di ayat sebelumnya di apa namanya tadi di surat Al-Furqan. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan tapi aizzatin alal kafirin. Nah inilah wala tahinu wala tazanu wa antumul alauna in kuntum mu'minin. Apa sebabnya jemaah sekalian? Karena kalau mereka membuat kita bermasalah, katakanlah menderita, selama kita melakukan perlawanan, mereka juga akan menderita. Selama kita melakukan resistensi, mukawamah, maka mereka juga akan menderita. Dan penderitaan mereka teramat sangat berat, karena penderitaannya lahir batin, sementara orang beriman tidak mungkin menderita batin. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang disaksikan kecuali keindahan. Maka ayat berikutnya coba kita lihat sebelum mengakhiri pembahasan kita, ayat 140. Mari kita nonton berita berikut ini. Bapak Ibu cermati berikut ini. Berita berikut ini. Here's the deal. California spends billions of dollars every year to reduce homelessness. Now some lawmakers want to know why it isn't helping. Cal Matters with the story today. The state auditor looking into where all of the money is going, even as the number of unhoused goes up. It's a bipartisan audit. It will be the first of its kind and will look into spending on programs like Project Homekey. They also hope to find out how much money goes to administrative costs versus providing services for people. Since Newsom has taken office, more than $20 billion have been spent to reduce homelessness, but the number of unhoused has grown by a third. A different study found that the $10 billion California spent between 2018 and 2021 helped as many as 570,000 people, but many did not actually get housing. The audit itself will cost $740,000 and is hopefully going to be completed by October. Yeah, I think everyone questions that. It's like we pay so much attention. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kalau Bapak Ibu lihat tadi berita itu, lihat apa yang terjadi. Homeless itu berita tadi baru. Dan itu bukan sembarang kota, itu California. Ya, Amerika Serikat. Kalau kita lihat tadi itu jangan bayangkan itu Mesir. Itu bukan Mesir, bukan Kairo. Itu bukan Jakarta. Itu bukan Teheran. Tapi di manakah tadi itu? Itu tadi adalah di California, Amerika Serikat. Di San Francisco, Pak Ustadz. Yang di mana? San Francisco. Iya, San Francisco. Itu adalah negara Amerika Serikat. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan. Ya. Itu adalah homeless ada di mana-mana, itu tadi beritanya. Ya. Bapak Ibu searching lagi di YouTube, di Google, itu banyak sekali. Negara maju yang membangga-banggakan diri, coba lihat di mana-mana orang tidur di pinggir jalan. Dan itu tidak terjadi di Jakarta, tidak terjadi di Mesir, tidak ada lagi di Mesir seperti itu. Tidak ada di Damaskus seperti itu. Ya, tidak ada di Teheran. Pergi ke Teheran tidak akan menemukan seperti itu. Ya. Tapi itu adanya di Amerika Serikat, San Francisco tadi. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Apa kata Allah? In yamsaskum karhun faqad massal qaumu karhun mislu. Allah mengatakan, in yamsaskum karhun. Kenapa kita tidak boleh merasa rendah? Kalau mereka menimpakan kepada kamu karhun, luka, baik luka fisik ataupun luka sosial seperti tadi, homeless itu kita sebut dengan luka sosial. Faqad massal qauma karhun mislu.
niscaya mereka juga akan mengalami hal yang sama. Misal seperti itu. Ya. Seperti contohnya Israel membombardir Gaza. Apa yang terjadi Gaza sekarang? Ekonominya juga morat-marit. Apakah di Israel orang tidak mengungsi? Mengungsi juga. Ratusan ribu juga orang mengungsi sekarang di Israel. Ya, terutama yang berada di sekitar perbatasan-perbatasan dengan Gaza, perbatasan dengan Palestina, perbatasan dengan Lebanon. Mereka semuanya tidak berani kembali ke rumahnya. Dan mereka yang menjadi beban besar bagi pada pemerintah Israel. Pengangguran meningkat drastis 3 kali lipat dalam 2 bulan terakhir ini. Ya. Jadi Allah mengatakan, in yamsaskum karhun faqad massal qaum karhun mislu watil kal ayyam, begitulah hari-hari nudawiluha yang kami pergilirkan bainan nas di antara manusia. Jadi watil kal ayyam, begitulah kota-kota hari-hari nudawiluha kami pergilirkan bainan nas di antara manusia. Waliya'lam Allah, dan agar Allah mengetahui alladzina amanu, siapa yang beriman, wa yattakhidha minkum syuhada. Jadi ini sebetulnya Allah ingin melihat siapa di antara kita beriman. Artinya apa beriman? Selalu berusaha untuk menghentikan perbuatan kejahatan sehingga terjadi pergantian hari-hari tadi. Yang tadinya Fir'aun yang berkuasa, harus Fir'aun tenggelam. Yang tadinya Namrud berkuasa, Namrud harus pilot hancur. Begitulah juga sekarang jemaah sekalian. Dan kita menyaksikan dalam 40 tahun terakhir di mana Amerika Serikat menggunakan segala macam kekuatannya memblokade, mengembargo Iran sejak tahun 79, tetapi yang terjadi kalau kita jalan di kota-kota di Iran seperti Teheran, Shiraz atau Mashhad, kita tidak menemukan homeless seperti tadi. Tapi tadi coba kita lihat di kota besar Amerika Serikat, San Francisco, terjadi seperti itu. Ya. Allah mengatakan itu tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lam Allahu alladzina amanu, supaya Allah mengetahui siapa yang beriman, wa yattakhidha minkum syuhada, dan menjadikan saksi di antara kalian. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan kekuatan mereka. Yang kita khawatirkan justru diri kita. Apakah kita sudah berbuat semaksimal yang kita mampu? Ingat, berbuat semaksimal yang kita mampu. Mari kita tunjukkan bahwa komunitas-komunitas umat Islam di seluruh dunia bukanlah komunitas katak dalam tempurung. Komunitas-komunitas Islam di seluruh dunia adalah mereka yang berpikir progresif, agresif, dan selalu melangkah jauh ke depan. Tidak berpikir hanya sesaat saja dan hanya memikirkan dirinya saja, masalahnya saja. Ketika kita memikirkan masalah kemanusiaan secara keseluruhan, maka otomatis masalah kita menjadi tidak ada. Kenapa? Tidak lagi kita lihat. Karena masalah itu menjadi masalah ketika kita lihat. Ketika kita tidak lihat, jadi bukan masalah. Marilah kita melihat masalah kemanusiaan secara keseluruhan, sehingga kemudian kita bisa menjadi bagian daripada solusi, bukan daripada masalah. Ingat, marilah kita menjadi bagian daripada solusi, dan bukan bagian daripada masalah. Terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian, terima kasih banyak juga Pak Rum yang telah membenarkan tadi informasi kita. Semoga kita semuanya selalu berada dalam lindungan Allah SWT, dan dibukakan pintu-pintu hati kita untuk belajar dan belajar terus-menerus dari Allah SWT melalui kitab sucinya Al-Quran. Jadi kalau ada ingin belajar kepada Allah, caranya cuma satu, Al-Quran. Karena Al-Quran datang dari Allah, maka belajar Al-Quran hakikatnya belajar dari Allah SWT. Maka kalau apa yang sampaikan ini benar, maka itu dari Allah. Tapi apa yang kalau Al-Fakir sampaikan ini salah, keliru, maka itu adalah dari kekeliruan pribadi Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, beri kaitan dan pencerahan melalui cantuman ayat-ayat ini Ustaz, bahawa Isra' secara zahir atas muka buminya dalam ayat 137 tadi yang membuat bola mata zahir kita bertambah celik. Kalau kita bandingkan dengan surah Najm surah 53:11 tadi dengan
mata batin kita yang Mi'raj celik tanpa hijab tadi. Bagaimana kita kupaskan sisi irfani pesuluk yang terselit dalam ayat 135 tadi, Ustaz? Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kita sampaikan bahwa manusia disebut manusia apabila lengkap, yaitu lahir dan batin. Ada jasadnya, ada batinnya, ada rohaninya, dan ada jasmaninya. Jasmani kita boleh cacat, tetapi kecacatan tidak lantas membuat kita tidak punya jasmani. Yang jasmani ya tubuh ini. Dan kita punya rohani itu baru manusia. Jadi manusia disebut manusia apabila terjadi senyawa yang sempurna antara rohani kita, batin kita dengan jasmani kita, raga kita. Kalau salah satunya saja ya bukan manusia. Kalau cuma jasad ya mayat namanya. Kalau cuma rohani ya bukan manusia namanya. Jadi manusia disebut manusia apabila dua-duanya. Nah, karena manusia dua-duanya maka manusia disebut sempurna apabila juga dua-duanya menjalankan fungsi-fungsinya dengan benar. Apa fungsi daripada fisik kita? Ya untuk berjalan di muka bumi ini seperti yang dikatakan Pak Nur tadi. Maka dikatakan fasirun fil ard, berjalanlah di muka bumi. Makanya di dalam kaitan dengan Nabi pergi ke Sidratul Muntaha itu ada dua. Yang pertama adalah perjalanan di bumi, namanya Isra. Kemudian perjalanan ke langit dalam tanda petik, ke Sidratul Muntaha, yaitu Mi'raj. Jadi ada Isra dan ada Mi'raj. Dan dua pun juga tempatnya. Isra itu adalah dibicarakan di surat Al-Isra, surat 17 ayat 1. Sedangkan Mi'raj dibicarakan tadi cukup panjang di surat An-Najm, surat 53. Jadi dua ini harus terkombinasi. Dan kita lihat ini dua-duanya harus berjalan. Jadi pada saat Nabi Isra, pada saat itu juga dia Mi'raj. Jadi diceritakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa, itu tempat. Ya. Sedangkan kalau berkaitan dengan spiritual, rohani, dalam Al-Quran dikatakan man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Jadi bukan tempat. Jadi may yakhruj min baitihi, dari rumah dunianya, dari rumah akunya, dari rumah duniawinya. Kemudian muhajiran, berhijrah ila Allah. Jadi bukan kepada tempat, tetapi ila Allah wa rasulihi. Nah, begitulah maka kemudian pada saat Nabi berjalan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, baru kemudian ke Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu perjalanannya adalah perjalanan spiritual, perjalanan rohania, yang di dalam tadi surat An-Najm dikatakan syarat untuk melakukannya adalah kesucian hati. Maka dabal fuadu maro'a. Jadi fuad tidak boleh lagi tertutup, terhijab. Kata-kata makadab kita artikan tertutup, terhijab. Jadi kalau makadab al-fuad itu kita artikan tidak ada lagi hijab, tidak ada lagi tirai yang menutupi fuadnya, sehingga apa yang disaksikannya persis seperti apa adanya. Apakah yang menyebabkan jiwa kita terhijab? Di dalam surat Al-Humazah diceritakan, yaitu apabila diri kita terus-menerus dipenuhi dengan masalah-masalah duniawi saja. Al-Quran mengatakan, wailul likullihu mazatil lumadah alladzi jama'a malan wa addadah. Neraka wela bagi orang yang kerjanya mengumpat dan mencelah. Mengumpat dan mencelah kan berarti cuma keburukan yang disaksikan. Mengumpat dan mencelah. Kenapa bisa kerjanya cuma mengumpat dan mencelah? Kenapa hatinya hanya mengumpat dan mencelah? Mengumpat dan mencelah itu kan cenderung di dalam hati. Alladzi jama'a malan wa addadah. Karena kerjanya hanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya kuantitatif. Bukan masalah hartanya sebetulnya salah, tetapi yahsabu anna malahu akhlada. Pandangannya, persepsinya menganggap bahwa harta benda itu adalah membuatnya kekal. Yahsabu anna malahu akhlada. Menganggap bahwa harta bendanya itu membuatnya kekal dalam kehidupan dunia ini. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla, kata Tuhan, kalla. La yumbadhanna fil khutamati wa ma adraka mal khutama
narullahil muqadatul lati tatalilu alal afidah. Afidah itu fuad tadi yang kita bicarakan. Jadi inilah yang membuat fuadnya tertutup. Nah, dengan demikian ini harus kita angkat dulu hijab-hijab ini. Kita harus mukasyafah dulu. Setelah mukasyafahnya berhasil membuka hijab-hijab itu, barulah terjadi musyahadah. Ketika musyahadah terjadi adalah dia akan menyaksikan, tidak ada lagi yang meragukan tentang apa yang disaksikannya. Afatumaruna ala ma yara. Tidak ada lagi alasan untuk meragukan apa yang disaksikan oleh sang jiwa atau fuad itu. Jadi dengan demikian perjalanan kita umat Islam harus dua, tidak bisa cuma satu. Harus siru fil ard, dan pada saat yang sama juga siru ilallah. Jadi sair wasuluk harus dua-duanya berjalan dengan sempurna. Jadi tidak bisa kita hanya tinggal di masjid saja setiap hari, lalu kemudian kita memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Tidak seperti itu Islam. Islam bukan meninggalkan masyarakat lalu pergi ke hutan, berkhalwat di sana berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tidak seperti itu. Islam itu adalah ukhrijat linnas, diciptakan oleh Allah untuk memperbaiki kehidupan seluruh umat manusia. Berikutnya lagi. Mungkin di chat ada, di chatroom? Ada, Ustaz. Baik, kita ke chatroom dulu ya. Ya, kita dari pertanyaan Ibu Zainun ya. Ini dari Singapura juga, dari Pak Burhan. Baik, dari Pak Burhan. Al-Quran telah memberitahu akan hal-hal yang terjadi kepada umat terdahulu yang hidupnya lari dari fitrah murni. Betul sekali. Itulah indahnya Al-Quran, dan berakhir dengan kemusnahan, betul. Al-Quran juga menjadi penenang bagi manusia yang bermasalah agar tetap sabar, betul sekali, dan selalu mengharap ampunan Allah, betul. Terima kasih telah beri pencerahan yang saya kira ini tidak ada pertanyaan ya. Semoga Allah saya kira amin ya rabbal alamin. Semoga doa Pak Burhan dijabah dan doa yang sama kembali kepada Pak Burhan dan keluarga besarnya. Baiklah sekalian, kalau tidak ada lagi kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-Fakir selalu mendoakan Bapak Ibu semuanya semoga diberikan istiqomahan sampai nanti kita dipanggil kembali kepada Allah SWT. Karena Bapak Ibu sekalian, kita semuanya tahu bahwa ending dari seluruh kehidupan kita adalah kematian, dan kita akan sampai ke sana cepat atau lambat. Kita ingin kembali kepada Allah dengan menunjukkan kepada Allah, ya Allah, inilah aku telah menggunakan hidup yang kau berikan kepadaku untuk belajar kepadamu melalui kitab. Terima kasih banyak. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Bersama Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Bu Jo. Makasih Ustaz, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Bu Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Sama-sama ayah Anda. Terima kasih banyak Ustaz, Bu Ayu. Sama-sama Pak Nir. Sama Pak Nir. Terima kasih Ustaz. Bu Ayu, Irin. Bersama Syukran Ustaz, syukran semua. Afwan ya Pak Hadi. Semoga Hamdi. Terima kasih banyak Ustaz, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Pak Suwadi. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Terima kasih Ustaz, Bu Ayu. Terima kasih. Sehat selalu. Sama-sama. Sama-sama. Sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Haji udah buka kafe. Iya, masih di Merok. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu tempatnya Pak Haji itu namanya Baitul Makmur itu. Merok, tempat bersuluk Ustaz. Ya, Baitul Makmur kan itu bahasa Indonesia, bahasa Melayunya rumah kemakmuran.
Kursi kemakmuran. Iya, kursi kemakmuran ya. Itu pasti sudah ada teh tarik itu dari Bu Siti di depan situ. Oh itu pasti Iya, betul. bukan puasa ini Ustaz. Ya, ini langsung tenggorokan langsung kering ini. Itulah Pak Ayu, buat nih kopi ada Pak teh tarik. Ya. Iya Nanti kapan-kapan Pak Haji ke Indonesia, Pak Rum harus merasakan itu teh tariknya Bu Siti tuh. Iya. Ya. Mantap. Pak Rum belum berasa. Pak Rum Saya mau yang dari Kamerun aja. Iya. Boleh. Insya Allah. Nanti. Enggak, jangan Pak Haji, itu kan adanya di Kamerun. Iya. Dia di luar tak jual. Enggak,